Hai, jumpa lagi di channel saya. Ya, kali ini saya mau bercerita tentang kemarin itu saya mendapat WA dari nomor gak dikenal ya. Ternyata setelah saya tanyakan, dia adalah orang Indonesia yang kebetulan kerja di Qatar, dan dia punya teman orang Filipina. Itu minta tolong untuk mengirim kelinci ke Filipina, atau kita sebutnya kita ekspor lah ke Filipina. Nah, namun sebelum melanjutkan video kali ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tombol lonceng biar teman-teman tahu bagaimana kelanjutan saya mengekspor kelinci ke Filipina. Oke, selamat menikmati videonya. Halo, jumpa lagi di channel saya. Ya, jadi ini saya kaget ya, kemarin itu dapat chat dari orang, nomornya bukan nomor Indonesia yang jelas, karena di sini plus 974, kalau Indonesia itu kan plus 62 ya. Jadi kemarin tanggal 26 Maret dia WA, "Mas, mau tanya kelinci NZ ada yang 3-4 bulan umurnya." Ya, saya jawablah di situ, ada 2 ekor betina usia 3 bulan. Monggo cek langsung kandang mawon, atau bahasa Indonesia silahkan cek ke kandang saja langsung. Lalu dia tanya lagi, berapa harganya mas? Nah, ini yang bikin saya kaget ketika dia chat, kalau kirim ke luar negeri bisa gak mas, soalnya teman saya mau beli. Nah, di situ saya menanyakan dia siapa kan, karena waktu pertama chat dia nggak ada perkenalan atau gimana. Saya balaslah itu, "Maaf sebelumnya, ini dengan siapa dan dari mana ya?" Orangnya balas lagi, "Saya Egi, saya lagi di Qatar. Teman saya ada yang mau beli buat di negaranya Filipina." Jadi ini Mas Egi orang Indonesia, tapi kebetulan beliau sedang kerja di Qatar dan dia punya teman orang Filipina. Nah, temennya yang orang Filipina ini minta dicarikan kelinci yang bisa kirim ke Filipina dari Indonesia. Nah, Mas Egi-nya balas lagi, kalau bisa kirim nanti saya kasih nomor situ, atau bisa melalui saya. Nah, akhirnya saya balas lagi, untuk pengiriman ke luar negeri harus ada pedigree ya, atau sertifikat, dan kualitas juga tidak sesuai. Nah, untuk yang kalimat yang ini itu saya ralat di chat selanjutnya. Sebenarnya tidak harus pedigree sih, yang penting ada dokumen-dokumen perizinan, dan proses untuk pengiriman ke luar negeri pun ada peraturannya. Jadi untuk kelinci juga harus masuk ke karantina, harus divaksin dulu, harus ada pengecekan kesehatan. Nah, untuk harga di awal sebenarnya saya udah kasih harga tadi itu 200 ribuan untuk usia 3 bulan. Namun yang saya maksudkan itu kelinci New Zealand yang biasa, untuk kelinci lokal-lokal saja itulah. Jadi saya nggak berani kirim. Lalu saya menanyakan kembali, untuk bisa dibantu itu tujuan orangnya yang Filipina itu untuk breeding pedaging atau untuk show. Nah, kalau memang saya bisa bantu kirim, akan saya kirim dengan perjanjian yang disepakati.
Lalu Mas Egi bales tujuannya dia breeding, jadi untuk breeding, untuk peternakan ya. Nah ini dia yang saya ralat tadi untuk pedigree. Yang saya maksud adalah dokumen perizinan dan lain-lain. Lalu saya balas lagi, bisa bantu kirim dengan jumlah minimal 20 ekor ya, karena kalau jumlah sedikit saya pun juga akan lebih susah, karena untuk pengiriman hewan ke luar negeri itu ekspedisinya harus ke Jakarta, tidak bisa di bandara Semarang ya, meskipun itu sudah internasional. Jadi saya bilang aja itu minimal pengiriman 20 ekor dan usia 4 bulan atau 5 bulan yang siap breeding lah, karena kalau terlalu kecil takutnya nanti kelinci stres di perjalanan, nanti takutnya kalau terjadi apa-apa kan. Dan itu pun yang saya kirim kualitasnya juga harus yang untuk breeding. Lalu saya kirim video ini salah satu hasil breeding saya, ini betina umur 4,5 bulan ya, 4,5 bulan, 4 bulan yang bobotnya sekarang udah ada kalau 3,3 lah. Ini udah lumayan bisa untuk masuk seleksi di kandang breeding, karena untuk breeding pun harus dipilih dari indukan yang bagus dengan pertumbuhan yang bagus juga, nanti pasti akan berpengaruh di kualitas anak-anaknya yang dihasilkan nanti. Nah ini dia meneruskan chat dari temannya Filipina Pak, yang masih pakai bahasa Inggris ya, jadi ini diterjemahin sama Mas Eginya. Ini dia permintaannya 16 cewek 4 cowok, warna bisa didominan ke putih, sisanya campur. Jadi yang orang Filipina ini minta 16 betina dan yang 4 itu jantan ya. Untuk warnanya dominan ke putih itu yang dimaksud adalah New Zealand White, sisanya itu campur. Mungkin kalau campur nggak bisa seperti warna yang red, blue atau black ataupun broken black, karena itu harganya juga pastinya lebih tinggi. Lalu Mas Eginya nanyain untuk harga berapa biar dikasih dulu yang orang Filipina itu. Saya sebutin aja di situ ready usia 4-5 bulan, harga 1,5 juta per ekor sudah termasuk packing. Nah, namun ini di luar ini ya, ongkos kirim dari tempat saya di Pati sampai Filipina. Jadi ongkos kirim nanti saya hitung termasuk dari Pati ke Jakarta nanti habisnya berapa, lalu ditambah untuk ekspedisi pengiriman pakai kargo pesawat sampai Filipina itu berapa. Nah ini awalnya kemarin tuh saya belum tahu, saya kira di Bandara Ahmad Yani Semarang itu bisa, ternyata nggak bisa, harus pengiriman dari Jakarta. Lalu Mas Egi menanyakan, tapi itu pure breed kah? Iya, yang saya kirim pastinya nanti pure breed. Kalau nggak pure breed saya nggak berani kirim, karena untuk pertumbuhan nanti pasti beda kelinci yang pure breed dengan yang tidak. Nah ini yang kemarin hari apa ya, Minggu, karena ini hari Senin. Mas Eginya tanya lagi karena saya belum ngasih kabar ke sana lagi ya, gimana Mas kelanjutannya, apa sudah dapat biaya ongkirnya. Nah di situ saya belum bisa jawab karena di hari Sabtu Minggu itu kantornya masih libur ya, jadi harus nunggu balasan dari kantornya. Mungkin untuk hari Senin saya baru bisa ini mengasih info tentang jasa ekspedisi beserta ongkos kirimnya nanti habis berapa. Oke, cukup sekian ya subscribe-nya untuk mengikuti perkembangan gimana saya mengirim kelinci ke Filipina. Goodbye.